Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwen Sofani Bakis. Saya dari kelas 10B dengan nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah ekonomi dari bab 3. Jadi, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, dengan mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu, satu, menentukan pilihan yang tepat, dua, memanfaatkan biaya peluang, tiga, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. Yang keempat, ada menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang kelima, ada menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro dan juga bisa menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Selanjutnya, ada nilai dan karakter bangsa. Nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, demokratis, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, peduli lingkungan, kreatif, serta mandiri. Kata kunci dari bab ini itu ada satu, masalah ekonomi, dua, ekonomi modern, tiga, sistem ekonomi, empat, pelaku ekonomi, yang kelima, ekonomi mikro, yang keenam, ekonomi makro. Selanjutnya itu ada A, menentukan pilihan yang tepat. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang itu harus menentukan pilihan yang tepat, dan yaitu yang paling menguntungkan. Lalu, bagaimana cara menentukan pilihan itu? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biaya peluang itu dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Skala prioritas adalah kebutuhan yang paling penting dan harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang lain-lainnya. Jadi yang prioritas itu terbagi menjadi 3, yaitu ada prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 itu terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan yang sekarang. Prioritas kedua itu ada kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan masa depan. Serta prioritas 3 atau yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara 1. Bisa membuat dengan pembukuan keuangan. Yang kedua, bisa memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro, yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, seperti memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua yaitu bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satu satuan yang lebih besar. Contohnya itu kerjasama antara Nokia dan juga perusahaan Microsoft. Yang ketiga itu membentuk kesepakatan di antara produsen dan juga konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan yang terakhir ada pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Yang E, yaitu mengatasi masalah ekonomi makro, yaitu dengan cara kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian disebut sebagai kebijakan moneter. Contohnya yaitu menurunkan suku bunga. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya seperti sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, yaitu kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu. Contohnya seperti pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Yang F itu ada sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua yaitu modalnya lebih sedikit. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang keempat, dia itu belum mengenal pembagian kerja. Yang kelima, dia itu terikat tradisi.
Yang terakhir ada tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Peran pemerintah itu sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya itu, yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, rakyat tidak bisa memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Ciri-cirinya itu seperti semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi itu. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan juga penerima kerja. Yang keempat, akan ada timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang terakhir, ada kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Pada bagian terakhir, itu ada gambar orientasi sistem pasar pada berbagai negara. Contohnya seperti perekonomian komando pada negara Kuba dan juga perekonomian pasar bebas pada negara Hong Kong. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Karena pada dasarnya manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.